Hai semuanya, kembali lagi bersama saya M. Iqbal Pratama Putra yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang lanjutan nilai-nilai dasar sebagai ASN. Namun, sebelum saya melanjutkan ke materi utamanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Lalu, like, komen, dan share video ini agar menjadi pembelajaran kepada ASN dan masyarakat yang ingin menjadi ASN nantinya. Terima kasih. Sesuai dengan penjelasan pada video sebelumnya, nilai-nilai dasar ASN terdiri atas 5 poin, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya jelaskan adalah tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Pertama, kita masuk ke komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dilakukan. Efektivitas diukur berdasarkan pencapaian target yang telah direncanakan, baik dari capaian jumlah ataupun mutu hasil kerja yang dapat memberikan kepuasan. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang dapat digunakan untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi dapat diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menjalankan kegiatan. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi untuk beradaptasi terhadap tuntutan yang terjadi di sekitarnya. Mutu mencerminkan nilai keunggulan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur pencapaian hasil kerja. Nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan pelayanan prima minimal harus mencakup poin-poin berikut. 1. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan masyarakat. 2. Memberikan pelayanan yang menyentuh hati dan menjaga serta memelihara kepuasan. 3. Menghasilkan pelayanan berkualitas tinggi. 4. Beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, baik yang berkaitan dengan pergeseran kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. 5. Melakukan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara. Faktor pendorong dan penghambat peningkatan kerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu, yaitu perubahan mindset aparatur, pergeseran budaya kerja, dan perbaikan tata kelola pemerintah. Selanjutnya yaitu anti korupsi. Anti korupsi dapat diartikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu kelompok, serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara umum, dampak korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Dampak negatif korupsi dapat ditinjau dari 4 aspek. Yang pertama, aspek ekonomi. Korupsi menyebabkan larinya modal ke luar negeri dan mengganggu penanaman modal. Kedua,
aspek sosial budaya. Korupsi menyebabkan kesenjangan sosial. Ketiga, aspek politik. Korupsi menyebabkan ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Keempat, aspek administrasi. Korupsi menyebabkan hilangnya sumber-sumber negara. Korupsi terbagi atas 7 jenis. 1. Kerugian negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Korupsi dapat disebabkan oleh beberapa hal, yakni penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, langkanya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi yang lebih besar dari keuntungan ditangkapnya, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Korupsi dapat dicegah dengan perbaikan sistem dan perbaikan SDM. Perbaikan sistem dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta menerapkan prinsip good government. Sedangkan untuk perbaikan SDM dapat dilakukan dengan perbaikan moral, meningkatkan kesadaran hukum, memperbaiki kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Penting bagi seorang ASN memiliki nilai-nilai dasar anti korupsi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Demikianlah akhir dari paparan mengenai nilai-nilai dasar ASN. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk penerapan nilai-nilai dasar ASN akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.